Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Ada satu yang mau saya sampaikan untuk dapat dilaksanakan, dipahami bersama dari pertemuan rapat koordinasi dan ibadah bersama seluruh unsur-unsur pelayan di bidang marturia pada hari Rabu malam kemarin. Sudah disepakati bersama setiap selesai pelayanan pada hari Minggu, seluruh pelayan baik dari penerima tamu, penjaga parkir, song leader, dan pemain musik selesai ibadah supaya kumpul bersama untuk berdoa, mengucap syukur, sekaligus untuk evaluasi supaya setiap hari-hari pelayanan kita itu kita boleh menghayatinya dan memahaminya sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena itu mulai hari ini, khususnya untuk ibadah pagi ini nanti, tapi mungkin nanti ibadah siang kalau tidak sempat karena kita akan berkemas-kemas untuk berangkat Paskah Raya. Jadi nanti seluruh unsur pelayan, pemain musik, tim IT, penerima tamu, song leader, dan juga yang menjaga parkir, selesai ibadah boleh berkumpul, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, sekaligus mengevaluasi. Mungkin dalam pelayanannya ada yang kurang, masing-masing boleh saling mengevaluasi. Supaya dengan demikian, saudara-saudara, kita sungguh melayani Tuhan. Bersyukurlah kalau Tuhan berkenan atas pelayanan kita. Jadi supaya jangan hanya sekedar kita melakukan aktivitas, tetapi kita tidak tahu bersyukur bahwa itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, demikianlah juga kepada pengurus-pengurus seksi, juga tim-tim pelayanan yang sudah terbentuk, supaya berikanlah sepenuh hati dan perhatian untuk mengkoordinir anggotanya. Karena itu, biarlah mulai kita dengan cara yang sedemikian, transformasi iman juga terjadi melalui pelayanan kita, juga untuk seluruh jemaat. Dan itulah juga salah satu yang paling penting dari panitia transformasi dan parheheon remaja dan Nakosobulung yang minggu lalu sudah dilantik, dan tadi malam kami dari Parhardo Resort sudah memberikan pembekalan yang selanjutnya nanti akan diadakan pembekalan yang lebih sungguh-sungguh untuk seluruh yang sudah tercantum di dalam kepanitiaan transformasi dan parheheon remaja dan Nakosobulung kita. Demikianlah kami sampaikan. Kiranya seluruh unsur-unsur pelayanan dan kegiatan yang kita lakukan pada tahun transformasi ini boleh semakin baik dan Tuhan memberkati seluruh
pelayan dan jemaat. Baiklah, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai penyambung lidah Allah, Nabi Yesaya menyampaikan undangan himbauan ini kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang ada di dalam pembuangan Babel. Pada saat itulah suara kebenaran yang dari Tuhan akan mereka dengar. Ketika bangsa Israel juga sebelum dihukum Tuhan ke dalam pembuangan, sudah begitu banyak nabi-nabi berulang kali berganti-ganti untuk mengingatkan mereka supaya bertobat, agar jangan sampai Tuhan menghukum mereka. Tetapi mereka tidak mendengar. Karena itu terjadilah hukuman. Mereka dibuang, dilakukan seperti bukan manusia pada layaknya. Dan kaum bangsawan, raja-raja disiksa. Bahkan ada raja yang dicongkel matanya dan diikat tangannya, ditarik-tarik, berjalan dari Yerusalem ke Babel dengan jarak yang begitu jauh, mencapai 1000 kilometer, ditarik-tarik sepanjang jalan. Dan kaum bangsawan yang tadinya menempati istana-istana megah dengan segala kemewahan diperlakukan sebagai budak oleh kerajaan Babel. Dan rakyat yang tidak lagi mempunyai pimpinan di Yerusalem kocar-kacir menderita dan tidak jelas lagi bagaimana kehidupannya. Itulah akibat mereka tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Tetapi setelah mereka di dalam pembuangan menjalani hukuman Tuhan, inilah suara yang disampaikan kembali oleh Nabi Yesaya.
Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini adalah sebuah undangan, ajakan untuk mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada mereka berkat-berkat yang sesungguhnya, berkat-berkat yang sejati, bukan berkat seperti yang sebelumnya mereka anggap itu berkat, tetapi dengan jalan kejahatan, dengan cara yang menyembah berhala, dengan menindas, memeras, melakukan segala macam kejahatan. Mereka memang kaya raya, tetapi setelah mereka di dalam pembuangan, dalam kehinaan, penderitaan yang sedemikian itu, maka Allah mengundang, mengajak mereka kembali untuk menerima berkat yang sejati. Apa itu berkat yang sejati? Bukan lagi jabatan, bukan lagi harta, bukan lagi kemewahan, bukan lagi kuasa, tetapi inilah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Inilah yang akan diberikan oleh Tuhan, tetapi bukan dalam bentuk makanan minuman secara fisik jasmani, tetapi makanan minuman untuk rohani mereka dipenuhi dengan damai sejahtera dan berkat-berkat yang sejati. Itulah yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, kita baru merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan Paskah. Pada waktu kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, kita sudah merenungkan bagaimana Yesus itu mengalami penderitaan, mati di kayu salib, terkutuk, terhina, darahnya dicurahkan, tubuhnya dicabik-cabik. Dan itulah sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita sudah laksanakan, menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tersalib itu melalui perjamuan kudus, roti dan anggur. Itulah yang kita sudah terima gratis. Tidak perlu kita harus kerja keras, tidak perlu kita harus merebut segala kekuasaan di dunia ini untuk bisa mendapatkan gratis, cuma-cuma. Itulah perjamuan kudus. Itulah yang memberikan damai sejahtera. Itulah pengampunan dosa-dosa kita, yang memberikan kepada kita limpahan berkat-berkat yang sejati, supaya kita sungguh menghayati apa makna dari perjamuan kudus itu. Itulah pemberian Allah berkat yang sejati. Tidak usah bayar, tidak usah harus bekerja keras, tidak perlu kita harus punya jabatan tinggi untuk mendapatkannya. Dengan segala kelemahan, orang yang paling hina sekalipun, orang yang paling berdosa sekalipun, orang yang paling miskin, sengsara sekalipun, akan dapat memperolehnya. Itulah perjamuan kudus yang diberikan dengan gratis, cuma-cuma, untuk memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita yang selalu dilimpahi dengan dosa-dosa keangkuhan, iri hati, kejahatan, dendam, kesumat, bahkan pikiran-pikiran yang jahat, untuk memperoleh segala kekayaan harta dunia yang kita katakan itu berkat, padahal itu bukan berkat. Itulah kepalsuan dunia yang acap kali menjejali pikiran dan keinginan hati kita. Kita katakan itu berkat, padahal dengan cara yang tidak benar. Kekuasaan yang kita pakai untuk menindas, untuk membodoh-bodohi orang, kepintaran akal licik kita untuk menipu orang, berkelit dari kebenaran,
melakukan pemalsuan. Itulah yang sering kita lakukan sehari-hari. Tetapi dengan berkat yang sejati yang akan diberikan Tuhan itu kepada bangsa Israel ditawarkan sama seperti apa yang kita terima dalam perjamuan kudus. Ketika bangsa Israel sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, dalam penderitaan di pembuangan Babel, dalam keputusasaan, tidak ada lagi harapan hidup bagi mereka. Inilah yang ditawarkan melalui Nabi Yesaya sebagai penyambung lidah Allah. Karena itu dia juga mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka sebelumnya, mengapa mereka harus mengalami penderitaan yang seperti itu. Dengan sebuah pertanyaan retoris di ayat 2 dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ini mengingatkan mereka akan dosa pelanggaran keangkuhan mereka sebelum mereka dibawa ke pembuangan itu. Nabi Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel yang sudah tidak berdaya itu akan dosa-dosa mereka. Mengapakah kamu belanjakan uang dan untuk sesuatu yang bukan roti? Mereka membelanjakan harta kekayaan mereka untuk memuaskan nafsunya. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dari hasil kerjanya, harta berlimpah-limpah yang mereka dapatkan, tetapi tidak pernah mereka kenyang. Tidak pernah mereka katakan cukup. Mereka selalu haus, lapar. Sebanyak apapun harta yang mereka sudah dapatkan, mereka tetap kehausan dan kelaparan. Tidak pernah kenyang. Inilah juga diperingatkan Tuhan kepada kita. Kalau kita menganggap harta kekayaan, jabatan, harta milik kita itu kesenangan, kenikmatan dunia ini, kita anggap itu sebagai berkat-berkat Tuhan, padahal tidak mengenyangkan sama sekali. Dan itu bukan makanan. Itu justru racun yang sudah meracuni jiwa dan sanubari kita, sehingga kita gelap mata melakukan dosa tanpa merasa bersalah dan tidak pernah menyesal. Jadi peringatan Tuhan ini juga berlaku bagi kita, supaya jangan sampai kita seperti keadaan Israel yang di dalam pembuangan itu. Ataupun kalau memang kita sudah mengalami penderitaan karena pelanggaran-pelanggaran kita yang tidak mau bertobat ini, juga diingatkan kepada kita, mengapa kita mau mengerjakan hal-hal yang tidak mengenyangkan, yang bukan makanan yang sesungguhnya itu, yang kita anggap itu adalah kenikmatan dunia, tetapi sama sekali tidak pernah mengenyangkan, dan tidak pernah kita mengatakan cukup, tidak pernah kita puas dengan semua itu. Tuhan mengingatkan kita juga dan mengajak untuk dengarkanlah aku. Inilah yang dikatakan Tuhan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat, yang membuat kita tidak akan pernah merasa lapar lagi. Apakah itu? Itu pengampunan dosa kita. Itu penebusan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengalami penebusan, mengalami kehidupan yang baru sebagai orang-orang Kristen yang sudah menerima pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus, itulah kenikmatan, itulah makanan yang sesungguhnya yang membuat kita cukup bahagia dengan ada atau tidak ada barang materi, bahkan harta duniawi ini. Kita akan bahagia, sejahtera, walaupun kita tidak memiliki jabatan, tidak mempunyai kuasa,
bahkan mungkin dalam penderitaan, dalam kemiskinan, tetapi kita merasakan cukup bahagia. Kalau kita sudah mendapatkan makanan yang sesungguhnya itu, inilah yang Tuhan berikan kepada kita melalui penebusan Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Tuhan juga katakan, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Tuhan mau membuat perjanjian abadi kepada kita. Artinya bahwa Allah yang Maha Kuasa, pemilik segala alam semesta, pencipta kita ini, Dia mau menjadi bagian dari diri kita dalam persekutuan untuk mengikat perjanjian, membuat kita begitu diagungkan oleh Allah. Allah mau menjadikan kita mitra, rekan, sahabat, keluarga dalam sebuah ikatan perjanjian di dalam Tuhan Yesus. Itulah identitas kita yang sesungguhnya sebagai orang Kristen, sebagai umat perjanjian baru. Bagi kita yang sudah menerima baptisan dan perjamuan kudus, yang sudah mengaku iman di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengikat perjanjian kepada kita. Perjanjian abadi yang kekal. Bukan hanya sepanjang kita hidup di dunia ini, tetapi kekal selama-lamanya. Kita akan mendapatkan anugerah kehidupan kekal melalui pengampunan dosa, melalui Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya, yang sudah mati di kayu salib itu. Kita sudah mendapatkan ikatan perjanjian dengan Allah, menjadi umatnya yang kekal. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud, Allah sudah berjanji dahulu kepada Daud akan menjadi bangsa yang kekal sampai keturunannya. Itulah janji Allah kepada Daud, raja yang mempersatukan bangsa Israel itu dulu. Tetapi itu yang diingkari oleh bangsa Israel. Tetapi di dalam Yesus Kristus itu sudah diperbaharui, sehingga semua orang juga boleh menjadi bagian dari perjanjian kekal Allah dengan Daud. Sehingga di dalam Yesus Kristus semua bangsa, bukan hanya orang Israel, Yesus Kristus dialah anak Daud, raja yang kekal. Dia akan menjadikan kita juga sebagai umatnya, orang-orang yang sudah mendapatkan janji setia dalam kekekalan Allah. Inilah yang kita syukuri saudara-saudara kalau kita sudah merayakan perayaan Paskah. Dan intinya kita sudah menjadi umat perjanjian baru di dalam Yesus Kristus dan akan mendapatkan warisan kekal di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Yesus Kristus, Raja yang kekal, anak Daud itu yang akan memerintah semesta alam, langit dan bumi kekal selama-lamanya. Dan kita menjadi pewaris di dalam kerajaannya sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan inilah yang dimaksudkan dengan sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Jadi dengan perjanjian Daud itu di dalam Yesus Kristus yang adalah raja yang kekal, anak Daud yang sudah mati disalibkan, kita yang tadinya tidak dikenal, yang bukan keturunan Israel, dan bangsa yang tidak mengenal engkau, tidak kita kenal tadinya siapa itu Daud, siapa itu Abraham, tetapi akan datang berlari-lari kepada Tuhan Yesus. Inilah seluruh umat manusia yang sudah menjadi orang Kristen karena Yesus Kristus yang kita sudah yakini, kita imani, kita percaya, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Raja yang kekal,
yang sudah menjadikan kita juga dalam ikatan perjanjian kekal dengan Allah, menjadi pewaris kerajaan Allah dan hidup yang kekal. Kiranya dengan kita mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan pada hari ini, kita akan beroleh hidup yang kekal dan dilimpahkan berkat-berkat yang sejati, dikenyangkan dengan iman kita yang sudah menerima penebusan, pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau firman-Mu senantiasa membawa kami kepada misteri karya Tuhan di dalam hidup kami, melalui iman kami di dalam Tuhan Yesus yang sudah menjadikan kami pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami dan melayakkan kami bahkan untuk mendapatkan warisan hidup kekal dalam perjanjian yang baru di dalam darah dan tubuh-Mu yang sudah kami terima melalui baptisan dan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, karena kami sudah menjadi anak-anak Bapa di sorga yang sudah Engkau tebus dari dosa-dosa kami. Kini kami datang dan mau mendengar setiap kebenaran firman untuk mengikut Engkau dan setia menaati-Mu sampai akhir hidup kami. Kenyangkanlah jiwa kami, penuhilah roh kami dengan makanan minuman surgawi yang mengenyangkan kami, yang telah Engkau beri dengan cuma-cuma, gratis, tanpa usaha apapun. Kami telah memperolehnya semata-mata karena kemurahan, kasih setia-Mu. Itulah yang Engkau telah karuniakan bagi kami di dalam Tuhan Yesus. Berikanlah telinga yang selalu rindu untuk mendengarkan Engkau, agar kami selalu dengar-dengaran dan mau datang kepadamu untuk mendapatkan makanan yang baik, menikmati sajian yang paling lezat, makanan rohani, firman kebenaran-Mu. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang telah datang dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kalau kami juga boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan kerajaan Tuhan, dalam ibadah-ibadah di dalam gereja-Mu ini, biarlah kami juga Tuhan dengan syukur dalam kemurahan Tuhan selalu melihat betapa banyak berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah setiap umat-Mu, berkatilah setiap jemaat-Mu yang dengan sukacita ikut ambil bagian di dalam pelayanan di rumah-Mu ini. Jadikanlah kami juga Tuhan sebagai umat perjanjian baru yang selalu bersaksi tentang segala kebaikan Tuhan, kemurahan hati-Mu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera, sehingga hidup kami selalu kudus di hadapan Tuhan. Anugerah keselamatan hidup kekal yang telah Engkau berikan di dalam Tuhan Yesus, biarlah itu senantiasa memperbaharui hidup kami, mentransformasi diri kami dari masa lalu yang tidak baik menjadi semakin baik dan disempurnakan oleh karena firman Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.